Perasaan takut dan anti-micin pun semakin merebak di Amerika Serikat. Mereka berpikir bahwa MSG dapat merusak otak. Di Indonesia juga terjadi kehebohan yang sama. Hai, kalian semua pastinya udah nggak asing lagi nih dengan julukan yang udah tertanam banget pada generasi saat ini. Yes, generasi micin. Entah kenapa, entah dari mana asalnya, julukan generasi micin ini tuh identik dengan kata stupid atau bodoh. Emang micin bisa buat kita jadi bodoh? Oke, sebelum kita lanjut ke sejarah permicinan yang historinya udah cukup kompleks, terlebih dahulu kita akan kenalan dengan si micin ini. Jadi, micin adalah sebutan lain dari monosodium glutamat atau biasa disebut dengan MSG. Jadi, pada MSG ini tuh ada kata sodium. Kalian pernah dengar nggak tuh kata sodium? Yes, sodium adalah garam dapur, atau rumus kimia dari garam dapur sendiri adalah NaCl. Sedangkan kalau MSG sendiri, molekul Cl-nya itu diganti dengan glutamat. Jangan-jangan glutamatnya dong yang bisa bikin kita jadi bodoh. Jadi, glutamat ini tuh nggak berbahaya guys, karena dapat dari bahan-bahan alami seperti rumput laut. Glutamat ini ditemukan oleh peneliti Jepang yang pada tahun 1980 meneliti berbagai masakan dari rumput laut. Nah, peneliti tersebut bernama Kikune Ikeda. Menurutnya, rasa rumput laut ini tuh terbilang unik dan memiliki rasa yang manis dan sedikit pahit. Pokoknya bikin lidah jadi enak. Nah, hal enak tadi itu dinamakan umami dari bahasa Jepang yang berarti lezat dan gurih. Setelah berhasil menemukan formula dari rasa umami ini, Ikeda pun mendirikan sebuah perusahaan bernama Ajinomoto yang pada akhirnya banyak dipakai di restoran dari berbagai negara, bahkan hingga Amerika Serikat. Namun, 60 tahun berselang, terjadi huru-hara berita heboh setelah banyak makanan yang menggunakan micin buatan Ikeda. Seseorang bernama Dr. Holman Kwok menulis ke jurnal Medis New England bahwa ia jatuh sakit setiap kali ia makan ke restoran Cina. Hal ini disebut dengan sindrom makanan Cina. Jadi pada kala itu, restoran Cina itu udah identik dengan penggunaan MSG pada makanannya. Setahun kemudian, pada tahun 1969, muncul penelitian yang semakin membuat heboh. Para ilmuwan ini menyuntikkan MSG ke tikus putih yang hasilnya tikus putih itu tuh mengalami kerusakan pada otak. Namun eksperimen ini kurang dipercayai karena tikus disuntikkan MSG. Padahal, kita manusia mengkonsumsi makanan melalui mulut dan langsung turun ke bagian pencernaan. Nah, perasaan takut dan anti-micin pun semakin merebak di Amerika Serikat. Mereka berpikir bahwa MSG dapat merusak otak. Di Indonesia juga terjadi kehebohan yang sama, yaitu pada tahun 2001 tersebar hoaks bahwa Ajinomoto mengandung babi. Oleh karenanya, Ajinomoto mengganti formulanya yang pertamanya berasal dari rumput laut, kemudian beralih ke sari kedelai sehingga mendapatkan sertifikat halal. Oke, that's all. Thank you for watching this video and bye-bye.